on cam semuanya. Yuk, yuk, on cam. Udah rame banget nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah 9 orang, 8 ya. Loh, kita sekarang hari Minggu jam 13. Loh, kita hari ini bakal belajar apa namanya? Lanjutin yang kemarin. Siapa yang kemarin udah selesai? Belum semua lesson ya sih Kak, tapi yang dua pertama udah selesai. Yang pertemuan kemarin doang. Oh ya, Ya tak Kak. lihat yang pertemuan kemarin ya. Banyak yang belum selesai nih. Ya apa wis. Bisa dilanjutkan lain waktu. Sivan ini kemarin udah tak kasih jadwal pengganti apa belum ya? Apa Kak? Udah aku kasih jadwal pengganti apa belum? Udah. Yang kemarin kan Pak, Iya. ini udah. Enggak, Sivan. Aku udah Kak. Udah ikut nggak kemarin? Yang kemarin punya kayaknya nggak ikut sih, soalnya aku ada urusan hari Kamis. Oh, berarti kamu belum ikut sama sekali ya? Ya Kak. Berarti nanti aku cariin pengganti lagi ya. Oke. Banyak juga ini yang baru ngumpulin. Gimana guys, hari Minggu kalian? Panas banget ya hari ini ya. Ini ada yang rumahnya Surabaya nggak? Nggak ada ya. Luar Jawa semua kemarin kayaknya. Tidak ada Jawa. Jawa. Di Surabaya panas banget hari ini. Oh, ini Akhtar sama Steven nggak bisa sama gini backgroundnya. Lagi pengen mantai. Minggu-minggu panas-panas di pantai sambil minum es degan, oh enak. Ini kok lemes-lemes sudah pada makan belum? Coba Akhtar Udah, udah makan belum Akhtar? Ngobrol yuk dibuka. Nah, sudah Kak. Udah nah Kak. itu dong. Ini aku yang belum. Capek banget dari luar tadi panas banget. Berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sepertinya udah masuk semua ya, 9 orang ya. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Duh, 10. Siapa yang belum masuk ya? Yang belum masuk, Gilbert ada 2. Ini yang Wijaya Gilbert yang mana nih? Sama-sama off cam. Halo Gilbert, Gilbert ini. Yang Wijaya yang mana? Saya Yang ini, yang huruf kecil. Nah, ganti kamu ya namanya ya. Biar nggak bingung.
Afam udah masuk belum Afam ini? Nah, ini belum masuk. Oh, udah. Oke, udah masuk semua nih. Oke guys, yang bisa on cam yuk bisa on cam dulu teman-teman. Sip. Oke, selamat siang semuanya. Selamat bertemu lagi di pertemuan berapa ini kita? Di pertemuan mana ya? Nih, pertemuan 7 pertemuan 6 membuat kode. Nah, kalau kalian masih ingat pertemuan kemarin kita kan bikin HTML sama CSS tuh. Tapi kita bikin sendiri, ngetik sendiri manual. Nah, hari ini kita bakal cobain gimana caranya bikin HTML CSS tapi dengan bantuan AI. Dan itu yang pastinya kan nanti bakal lebih kompleks ya. Bakal lebih kompleks dari kodenya dan tampilannya bakal lebih kompleks tapi nggak apa-apa guys. Yang penting kalian kemarin udah belajar gimana struktur dari HTML sama CSS. Apa yang harus dituliskan. Coba ini aku coba ingat-ingat lagi yang kemarin. Ada yang bisa jelasin tugas dari HTML dan CSS apa? Ayo ada yang bisa coba sambil jawab ntar aku ambil HP. Apa guys? Oke, Kak. Coba. Kalau HTML itu kode buat bikin teksnya. Kalau CSS-nya itu buat desainnya. Boleh banget, keren. Steven udah lumayan menjelaskan ya fungsi dari HTML. HTML itu kayak teks apa teks intinya, kalau CSS itu kayak baju-bajunya doang. Benar, itu juga sangat memperjelas lagi ya. Tadi dijawab Steven terus dilengkapin sama Steven. Jadi bener banget guys, boleh dekat banget kayak gitu. Jadi HTML itu yang bikin strukturnya atau dasarnya. Kalau CSS itu yang desainnya, jadi mempercantik ya. Jadi ibarat kita sedang menggambar tuh. Menggambar tuh HTML kita bikin sketsa, CSS itu kita memberi warna gitu ya. Ada yang masih ingat ini dari kalau penulisannya kayak gini nih HTML atau CSS? HTML. Oke, benar. Jadi ini adalah HTML karena di sini ada tag pembuka sama tag penutup. Ada H1 buat judul, P buat teks, button untuk tombol. Kalau untuk CSS itu seperti ini ya. Ada tag HTML-nya kita panggil di dalam CSS, terus kita ada kurung kurawal, terus beli propertinya apa sama nilainya apa, properti sama value. Nah, ini dipisahkan dengan titik dua. Jangan lupa di akhirnya dikasih titik koma. Harus ini wajib hukumnya. Kalau nggak dikasih nanti nggak jalan tuh. Oke. Nah, ini kita bakal belajar apa nih? Cari tahu bagaimana pembuatan kode beberapa dari pembuatan teks. Pelajari cara membuat perintah yang tepat untuk pembuatan kode. Nah, core-nya ada di sini sih intinya. Di hari ini kita bakal mempelajari cara membuat perintah eh, atau prompt ya, membuat prompt supaya hasil kodenya itu bisa benar gitu. Nah, nanti tugasnya itu adalah membuat seluruh halaman. Ya, nggak perlu ya. Sini nggak perlu. Ya, aku bakal contohin aja ya. Nah, di sini ada, waduh, bentar. Misalkan nih, kita disuruh bikin tombol kayak gini ya. Bikin tombol kayak gini. Nah, eh, untuk CSS sama HTML-nya, itu kita nggak perlu bikin sendiri. Nggak perlu bikin manual, tapi tinggal minta ke ChatGPT. Gitu. Nah, dengan kodenya seperti ini. Kalau kamu cuma
Kan ini sebenarnya tombol gini doang kan, tombol nih. Tapi kalau kamu bilangnya cuma buatlah tombol merah yang bagus, itu dia nggak jelas maksudnya apa gitu kan. Buatlah itu juga belum tentu dibuatkan HTML CSS gitu. Makanya di sini dengan prompt yang bagus itu kita tulis yang detail ya. Tulis kode HTML dan CSS untuk tombol dengan latar belakang warna merah, fontnya sans serif putih, batas membulat, dan latar belakang yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Nah, kalau misalkan kita lihat detail, di sini ada HTML-nya, ada button, ada kelas button, terus di dalamnya ada klik aku. Oke, bener ya. Nah, di sini kita panggil nih. Di kelas ini kemarin aku ajarin pakai kelas gini atau enggak ya? Diajarin nggak? Coba Steven, diajarin nggak kemarin? Oh, kayaknya belum deh, Kak. Belum ya? Oke, kalau kita aku ajarin aja. Mana nih? Aduh. Oh, di sini ya. Oke, di sini aku bakal contohin ya. Ya ampun. Sabar guys, ketik manual dulu. Jadi copy nggak ya? Oh bisa guys. Dulu. Kenapa nih? Nggak bisa kah pakai ini? Sabar-sabar guys, nanti aku jelasin. Oke, ini bisa nggak? Lu, oke benar. Karena di sini adalah tombol. Nah, di sini kan ini button guys. Ada button, padahal di sini ada button. Tahu nggak kenapa kok dia nggak bisa jadi merah? Padahal di sini aku bikin backgroundnya merah. Harusnya sama kayak gini. Harusnya sama kayak yang ini ya. Ada yang tahu kenapa? Ini udah pakai button, di sini ada button tapi dia nggak mau. Ketika aku run dia kayak nggak ada CSS-nya. Coba ada yang tahu nggak? Sivan mungkin tahu nggak Sivan? Halo? Ya. Tahu nggak kenapa ini nggak jalan nih? Di sini button, di sini ada button juga. Kenapa di sini ketika aku klik dia nggak ada desainnya, nggak ada CSS-nya? Nggak ada yang pengen mau nyoba jawab? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Nah, itulah fungsinya kelas, guys. Bukan fungsinya kelas sih sebenarnya. eh Fungsinya bukan ini. Ini kita pakai kelas karena di sini ada titiknya. Kalau titiknya dihapus, dia bisa nih. Nah, dia berfungsi dengan normal. Kalau aku kasih titik, kalau aku kasih titik dia error karena dia manggil kelas, guys. Sedangkan kelasnya adalah tombol. Nah, kalau di sini aku ganti tombol,
dia bisa lagi. Oke, dipanggil dengan titik kalau ada kelasnya. Nah, fungsinya apa sih kelas ini gitu? Kelas ini kita gunakan ketika nggak cuma ada satu tombol. Ini, misal ini contohnya yang di kenyataan ya. Biasanya itu tombol, ada tombol simpan sama tombol hapus. Ya nggak? Nah, masa biasanya di tombol itu simpan sama hapus warnanya sama-sama merah? Enggak kan? Simpan tuh biasanya warnanya hijau, kalau enggak biru. Hapus ini warnanya merah. Secara best practice-nya gitu kan. Biasanya warnanya tuh seperti itu. Makanya itu ada pakai kelas. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya tombol simpan, tombol hapus. Nah, dia error lagi kan. Di sini kita bikin dua. Kasih tombol simpan, tombol hapus. Ini sebenarnya nggak di tugas nggak ada ya guys. Cuma aku ajarin aja biar nambah pengetahuan dulu. Nah, di sini tombol simpannya kita kasih green. Nah, fungsinya seperti ini. Jadi dia berubah tuh berbeda warnanya. Kalau misalkan kita pakai button aja, semua button tuh bakal sama. Nah, di sini ada identifikasinya. Dia bakal berbeda. Nah, kalau misalkan pengen semuanya sama, ya kita panggil aja buttonnya gitu. Oke, di sini ada yang ditanyain dulu. Aman ya? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, coba aku sekarang praktekin tugas benerannya. Nah, ini aku bakal bantuin ya. Nanti kita kerjain. Bisa kerjain bareng-bareng dulu aja, teman-teman. Oh, Atau aku contohin dulu deh. Nanti kalian bisa ngerjain ChatGPT. Kalian buka ChatGPT dulu, terus buat ngerjain yang ini dan segalanya nanti, gitu ya. Kita bakal belajar gimana caranya nulis di ChatGPT. Karena untuk HTML kita perhatikan nih, di HTML kita perhatikan itu yang ada di dalam body. Karena di dalam body kosong, berarti kita belum punya HTML sama sekali. Lalu kita lihat CSS, nah di CSS-nya ternyata udah ada, maka kita copy dulu yang ada di CSS. Terus kita tulis dulu di ChatGPT. Ini adalah CSS yang tersedia. Nah, lalu apa yang kita inginkan, kita tulis di bawahnya. Suruh buatkan tombol kayak gini ya. Nah, ini detailnya nggak ada di klik nggak ada hovernya, nggak ada perubahan ya. Jadi kita nggak perlu hover. Nah, ini kalau di satu asalnya. Berarti kita coba tulis. Buatkan saya HTML dan CSS untuk sebuah tombol berwarna ungu dengan teks di dalamnya. Dengan teks apa tadi? Tulis ke chat GPT. Nah, ini adalah struktur utamanya kan. Dia tombol berwarna ungu, ada tulisan chat GPT. Nah, terus kita coba lihat detail kecilnya. Detail kecilnya dia berada di sisi kiri dan atas. Dia berada di pojok kiri. Jadi tulis saja. Tombol ini berada di kiri, di pojok kiri atas halaman. Apalagi detailnya? Detailnya itu di sini ada lengkungannya. Berarti buat sudutnya kung. Ada yang mau nambahin? Atau udah cukup segini aja?
Dari detail kecilnya seperti ini. Oke, kalau nggak ada aku coba minta kata GPT seperti ini ya. Nah, oke, kita udah dapat nih. Diingat-ingat teman-teman, untuk tag HTML jangan di copy semuanya, tapi lihat yang ada di dalam body. Yang di dalam body ini kamu bisa copy, copy tanpa tag bodinya ya, cuma isinya aja ya. Copy, terus paste di dalam HTML-nya sini. Nah, terus kita lihat CSS-nya. Body, oke. Karena di sini udah ada body, jadi kita salin aja semuanya. Di sini dihapus dulu, terus kita timpa. Kita lihat, nah hasilnya seperti ini. Nah ini masih kurang kurang apa namanya? Masih kurang tepat ya posisinya ya. Kita coba lagi, minta posisinya kurang ke pojok. Nah, di JGPT-nya aja ya. Di SSS-nya aja yang diganti ternyata. Berarti kita hapus aja. Nah, nah ini udah lumayan nih, udah lumayan nih. Nah sebenarnya kayak gini aja guys, kayak gini aja. Aku udah nilai kalian udah bener gitu ya. Nggak perlu sampai sedetail ini. Tapi aku bakal coba buat bikin sedetail ini manual tanpa menggunakan HTML, tanpa menggunakan ChatGPT. Kalau kalian bisa nggak apa-apa. Di sini posisinya masih kurang tepat sebenarnya. Kalau dilihat ya, dia masih agak ke bawah tuh. Nah, agak ke bawah. Posisi ini berada di mana ya? Oh ini ada top sama left. Jadi kalau kayak gini dia tuh memberi nih jarak dari atas, jarak dari kiri. Ini udah dikasih keterangannya. Kita hapus saja karena ternyata masih terlalu ke atas. Oh, ternyata terlalu ke atas guys. Jadi kita undo. Mungkin 8. Nah, nah posisinya udah sama ya posisinya ya. Tinggal tinggal sudut lengkungannya aja. Di sini lengkungannya itu mana ya? Border radius. Nah, mungkin di sini 8. Masih kebesaran 6. Oke, ini udah sama ya, tinggal warnanya aja. Loh, bentar. Nah, warnanya aku nggak tahu guys. Tapi yang penting ini udah sama persis ya untuk peletakannya. Tinggal warnanya aja karena warna kode di sini tuh warnanya yang di hover gitu. Yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini. Oke, ini udah sama ya guys. Di overlay tidak ada bayangan. Oke, kalau gitu kalian bisa kerjakan soal ini di mana ya tempatnya ya. Silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan yang nomor 6 ini, terus nomor 1, membuat kode. Kita coba kerjain bareng-bareng. Nomor 1, permintaan mana yang paling efisien untuk menghasilkan kode HTML? Ada yang bisa bantu jawab? Yang mana?
tulis kode HTML Tulis dan kode CSS. HTML dan CSS. Yang bawah sendiri ya? Bener banget. Lanjut ke nomor 2. Jaringan saraf buatan membuat kode JS dengan spasi tambahan di komentar. Apa hal terbaik yang harus dilakukan? Ada dua jawaban. Aku ada tiga justru. Oh ya, ada tiga ya? Wait, wait. Aku lupa. Ada dua atau tiga? Yang mana aja kalau tiga coba? Mengoreksi komentar. Ah, ngelek Sivan. Perbaiki spasi. Perbaiki spasi manual ya? Oke, benar. Iya. Minta jaringan server untuk menghapus semua komentar Benar. dan hanya mengoreksi komentar yang salah. Mana tuh? Itu Nomor yang 2. kedua. Sip. Benar banget. Bisa dilihat ya teman-teman ini ya. Terus nomor 3. Nah, ini udah kelihatan lah. Nggak mungkin sependek ini buat jadi perintah ya. Jadi tanpa membaca pun harusnya udah bisa. Tuh. Terus kalian bisa lanjutkan dulu sampai selesai. Nomor 4 aja guys, sampai nomor 4 aja. Yang bintang nggak usah. Kerjakan sampai nomor 4 aja. Aku kasih waktu sekitar 20 menit dari sekarang berarti sampai 50, 13.50. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa share screen dulu ya. Yang keberapa, Kak? Nah, di mute, Kak. Sorry, 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 sorry. Nomor 4. Nomor 4. Asik, Kak. Maksudnya yang mana kamu tanyanya? Oh, Sorry, sorry. Yang maksudnya lesson yang keempat atau enam, lima? 6. Lesson ke-6. Yang keenam, oh, nggak bisa ya. Fitur pembuatan. Kalau nggak bisa di-reload dulu. Oh, bisa, Kak. Maaf. Siap. Makasih. Oke. Kak, Ya. nomor 4 ini nanya chat GPT itu jawaban chat GPT-nya taruh mana, Kak? Tuh, tadi kan aku udah contohin. Oh, Barusan banget. Coba kamu share screen. Ntar loading. Nah, ini nomor 4 kan? Nah, lihat di sini. Ini mm-mm. yang nyala di HTML. Nah, kalau HTML, jangan pindah dulu. HTML ini kamu taruh sesuatu nanti di dalam body sini. Oke? Di line 10 ini. Sesuatunya nanti. Nah, coba sekarang kamu ke CSS. Nah, nanti kamu bisa tambahkan di bawahnya ataupun kamu ganti semuanya. Itu ya. Sekarang kamu ke ChatGPT. Apa yang ketukan audio sama ini? Ke ChatGPT dulu coba. Power kalau lagi ketutupan. Ketutupan. Hmm, Geser dong. nah, udah, Nah, udah. oke. Nah, kamu bikin dulu promnya. Coba. Bikin dulu promnya buat biar bisa mendapatkan tombol itu. Yang lain kalau ada yang bingung bisa tanya juga, guys. Tulislah. Tulislah atau buatkan, Kak? Buat ya. Buatkan.
Itu tombol ya Kak, bukan tulisan. Maksudnya gimana? Buatkan saya. Gini Kak, Bentar, masih loading. gini. Kata-katanya bener nggak? Aku cuma nulis kabar. Itu bukan, kamu bukan buat tombol, bukan tulisan. Tadi kan aku praktekinnya pakai tombol. Hmm.
Yang bintang juga kah? Gimana? Yang bintang juga kah? Yang bintang nggak perlu. Bisa, Fam? Masih bingung, Kak. Bisa sharein lagi aja. Tuh, kamu nggak perlu ngubah itu manual. Kamu minta aja ke ChatGPT. Udah. Mana? Lihat ChatGPT-nya. Tapi kayaknya tulisannya yang salah. Nanyanya. Iya, mana coba lihat ChatGPT-nya. Boleh, Steven. Udah selesai Kak. Oh, kalau udah selesai, tunggu dulu ya. Oke. Yang lain gimana yang lain? Ini, Kak. Betul. Nah, itu benar. Yang mana, Kak, yang di ini? Yang di dalam body mana yang di dalam body? Ini. Mm-mm. Body Yang klik J. semua. Semua yang ada di Yang dalam klik body. enggak? Kalau aku, Oh. kalau aku bilang semua yang di dalam body gimana? Nah, sip. Ingat-ingat ya, kalau HTML itu awalnya belum ke copy juga tuh. Oke. Nah, untuk stylenya, untuk CSS-nya, coba. Kamu share screen-nya yang entire screen aja coba. Hmm? Share screen-nya yang atas sendiri tuh. Biar nggak kepotong-potong kayak gini. Di share screen itu kan ada Share yang atas screen-nya. sendiri yang entire screen. Yang desktop satu tuh mungkin terus. Mana, Kak?
Yang mana kak? Itu kamu share screen lagi, terus klik yang entire screen. Oke. Di atas sendiri, kan itu ada yang banyak, ada yang cuma satu kan, satu baris. Nah, yang satu baris yang paling atas, itu kamu pilih yang paling atas. Udah. Oke, sip. Coba mana HTML-nya? Ini. Nah, itu di depan sendiri kamu kurang tagnya kurang tuh. Yang button ini. Yang mana? Kurang apa itu ayo? Bukan dong. Kan ini penutupnya. Yang gini loh. Oh. Tanda gini loh. Udah. Oke. Sekarang kan CSS-nya coba balik ke ChatGPT. Nah, itu Udah yang kak. di atas yang di dalamnya style, Hmm? yang di dalamnya style kamu copy. Ini head. Yang di dalamnya style. Coba kamu geser ke atas. Oke, stop. Nah, itu kan ada style pembuka, style penutup. Nah, itu yang ada di dalamnya kamu copy juga. Nih, kayak gini. Oke, kamu ganti ke CSS-nya. Kamu salin ke CSS-nya. Nah, itu Udah. kamu timpa aja, diganti yang atas ini. Jangan taruh bawahnya. Ditimpa. Mana? Kamu select dulu semuanya, select semuanya. Nah, terus langsung paste. Itu B-nya belum tuh. Nah, langsung Ctrl V aja. Udah. Oke, coba di run. Sekarang bisa nggak? Nah, Udah. sip. Nah, sekarang kamu minta itu buat di tengah, buat di samping kiri. Itu kan ada di tengah. Yang mana kak? Ini. Coba kamu ke sini nih. Oh, sini. Nah, itu kan harusnya kayak gini, ada di samping atas gini. Oh, Punya kamu di mana? Punya kamu aku di di tengah. Nah, coba suruh ChatGPT-nya pindah ke atas ini. gimana kak dia? Nah, ya itu yang harus kamu pikirin. Di mana ketika ada suatu problem kayak gini, kamu bisa menyelesaikan dengan ChatGPT gitu. Coba, coba balik ke ChatGPT. Kira-kira Udah. Disuruh buat lagi ya kak? enggak? Ya, ya pasti dibuat lagi, tapi coba gimana kamu memerintah ChatGPT untuk memindahkan itu. Itu kan ada di tengah tuh. Itu udah benar. Jangan buatkan lagi. Jadi kamu sekarang ubah aja. Ubah dari yang kayak gini, kamu minta ngubah ke pojok kiri atas gitu. Coba gimana? Nah, sip. Pojok kiri atas kayak gitu. Ya, benar. Ini. Coba itu yang berubah apanya? Hah? Yang berubah apanya? Ini buat yang ininya. Itu berubah nggak?
Kayak apa? Itu ada di bawahnya loh penjelasannya. Dibaca dulu ChatGPT-nya. Menggunakan posisi absolut untuk mendapatkan tombol start. Berarti yang mana yang berubah? Yang berubah yang ini. Nah, balik ke ChatGPT, bodinya diikutin juga dong semuanya. Ke sini sampai bawah. Udah. Itu tag penutupnya kamu belum apa kurung kurawal bu. Nah, Sampai body ya. Sampai style. ya. Udah. Itu masih ada yang belum kamu select. Mana? Gini. Kan masih ada atasnya itu. Coba lihat. Oh iya. Gak usah keburu-buru, santai aja. Udah. Sip. Oke. Terus itu taruh mana kak? Kira-kira di mana? Di CSS. Nah, bener. Langsung itu ya kak. Langsung tempel aja kak. Di CSS kan. Coba kamu masuk ke CSS dulu. Itu apa Udah. itu? Itu. Nah, Langsung di itu aja kak. kira-kira gimana? Kira-kira gimana, Afam? Menurut kamu? Kalau menurut kamu tuh gimana? Tambah lagi. Enggak dong. Ditimpa. Kan itu hal yang sama sebenarnya. Cuma ada yang digantikan. Kamu ganti aja semuanya. Ini. Mm-mm. Udah disalin belum? Udah. Coba sekarang dia. Nah, oke, selesai. Udah kak. Ya, tapi ini ya catatannya dari kamu, aku tadi baca dari kalau kamu bikin promnya itu masih kurang detail. Jadi harus detail. Tadi warnanya masih hijau tuh, padahal di sini ungu kan. Kamu bisa minta gitu ke ChatGPT-nya buat dijadiin warnanya ungu terus dan lain sebagainya lah. Detail-detail kecilnya pun diperhatikan. Kayak aku tadi contohin guys. Kalau tadi kalian memperhatikan tadi harusnya bisa. Nah yang bintang nggak usah, Gak bisa dilewatin. dilewatin aja. Nggak jangan dicentang dong kalau nggak dikerjain. Nah. Ya nggak apa. Eh, oke kita teman-teman bisa istirahat dulu ya sampai jam 2 ya. Tiga belas Oh, nol nol 14. 14 ya, sorry 14. Iya.
Guys, ini yang belum ngumpulin, kenapa tuh? Ada kesulitan? Syakina, Steven, sama Rizka, Aisyah. Coba one mic dong. Aku ada kesulitan. Ya, Gimana? Bentar. Nah, ini gimana Syakina? Kesulitannya di mana? Ini kenapa masih gini ya, Kak? Gimana? Ini masih tulisannya masih abu-abu. Coba lihat ke atas dong, di CSS-nya. Ke atasin. Nah, kenapa tuh kok masih abu-abu? Coba balik ke chat GPT-nya. Nah, itu kan belum kamu taruh di chat GPT. Apa belum kamu taruh di CSS-nya? Nah, yang dari style, apa, stop, 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 ke atas dikit. Nah, oke, segini. Nah, yang di dalam sini, kan ini ada style pembuka nih. Coba kamu tarik penutupnya mana? Dicari dulu aja, jangan di copy. Dicari dulu. Nah, penutupnya kan ini. Kamu copy yang ada di dalamnya. Stylenya jangan ikut. Stylenya nggak usah ikut. Nah, di paste aja di situ. Ini Aisyah ada kesulitan Aisyah. Halo Aisyah. Ya Kak, dikit lagi. Oh, bisa ya tapi ya. Bisa, bisa. Oke.
Ntar guys, aku ke toilet bentar ya. Terus habis itu kita mulai. Oke, kita lanjut dulu. Ya, waktunya udah jam 2. Yuk, teman-teman, absen dulu, absen. Ada pada di Zoom kak ini? Halo, halo. Yang ada di Zoom coba react jempol, jempol, react jempol. Ini jempol nih. React, react. Nah, ini yang lain nggak dijempol, nggak dijempol. Mana nih yang lain nih? Halo, halo, halo. Oke, 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 udah mulai rame. Oke, jadi kita lanjutkan dulu ke selanjutnya, nanti yang belum selesai bisa dilanjutin setelah ini ya. Ini nggak terlalu banyak guys. Jadi sebenarnya sama kayak tadi. Tapi kita kan masih sampai bikin tombol aja gitu ya. Nah, di sini kita coba sekarang bikin keseluruhan halaman. HTML-nya seperti ini ya. Eh, ini ada nggak di sini ya? Oh, ini bisa nih. Nah, di sini nggak terlalu jelas sih sebenarnya. Coba aja yang jelasin. Nah, di sini ada yang namanya header ya. Di bagian atas ini header yang kalau di gini, di mana header ini biasanya di dalamnya ada logo, terus ada navigasi buat pindah halaman, terus ada tombol login ya biasanya ya. Nah, yang di tengah ini namanya main content. Main content itu seperti ini. Jadi isinya apa ya itulah main content. Nah, setelah itu yang terakhir ada footer, guys. Footer itu di bagian bawah. Biasanya itu ada kontak, terus ada form buat kritik saran, ada logo lagi, terus ada penjelasannya dikit gitu ya. Nah, kayak gini. Biasanya footer itu seperti ini di mana-mana. Coba kita lihat yang ini footernya kayak apa? Panjang tuh. Nah, dia footernya segede ini. Sini ada tombol-tombol lagi. Kalau yang ini footernya. Nah, ini juga panjang gede gini footernya. Di sini juga ada apa namanya? Header. Sebenarnya ada satu lagi guys, namanya itu sidebar. Sidebar itu yang ada di sebelah kiri ataupun kanan, yang ada di samping itu namanya sidebar. Nah, seperti ini sidebar, ini header, ini footer, gitu ya. Nanti kita coba bakal bikin seperti ini, tapi nggak usah yang sulit-sulit ya. Nanti ada panduannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Aku juga bakal contohin lagi, tolong diperhatikan ya. Aku nyontoin, diperhatikan supaya nanti kalian nggak bingung, biar nggak hilang arah guys.
Nah, aku bakal contohin ini dulu. Di sini ada header. Headernya itu ada tulisan buku merah. Di sini ada tombol. Seperti ini ya. Tolong diperhatikan guys. Terus di bawah ada dua tombol. Oke. Detailnya seperti ini. Aku bakal minta ke ChatGPT untuk dibikinin seperti ini. ChatGPT kemana guys? Hilang. Oh ini. Nah, eh, pasti di awal buatkan. Oh ya, kita lihat dulu. Bodinya kosong, CSS-nya dulu. Sorry, sorry, salah, salah. HTML-nya kosong, CSS-nya kosong. Berarti kita nggak ada yang perlu dituliskan dulu ya. Berarti langsung aja di sini buatkan saya HTML dan CSS. Header pertama, header berwarna abu-abu gelap. Oke, ini abu-abu gelap ya. Nah, dijelasin nih di dalamnya. Betul banget. Dijelasin juga di headernya ada apa. Di headernya ini ada heading atau judul warna buku merah. Terus ada tombol nih. Tombolnya ketika di hover atau di apa ya namanya? Kursornya diarahin ke tombolnya dia bakal berubah warna menjadi lebih mudah. Nah, ini kita jelasin juga. Header berwarna abu gelap yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri ada judul bertuliskan buku merah. Di bagian kanan, di bagian kanan ada tombol yang bertuliskan platypus yang memiliki background warna sama dengan warna header. Ketika tombol ini diklik, ketika kursor mengenai tombol akan berwarna lebih cerah. Nah, ini baru headernya aja guys, emang sepanjang ini ya. Kalian harus detail sedetail-detailnya. Ini baru headernya. Terus kita bikin di bawah. Ada tombol ini Anteater Armadillo. Mana nih? Di bawahnya ada dua tombol bertuliskan Anteater. Apa tadi tulisannya guys? Anteater Armadillo. Yang berwarna putih. Backgroundnya putih ya, bener ya? Backgroundnya putih. Ketika di hover dia, ketika gelap. Nah, yang perlu kita jelasin lagi di sini nggak ada bordernya, jadi nggak ada pinggirannya ya. Jadi di sini tombolnya tanpa border. Terus gimana Afam? Kak, WC dulu ya, Kak. Oke, oke. Ah, oke, terusnya udah sih. Kita enter aja. Bodinya ini ada dua ya. Sampai sini jangan lupa HTML body di copy segini, masukin di bodinya. Terus kita buka CSS, copy CSS-nya. Oke, udah selesai. Kita coba lihat. Seret. Nah, oh. Samain aja.
Nah, kayak gini ya. Nah, yang ini udah belum? Nah, udah bener ya. Kayak gini ya, guys. Sebenarnya ini belum mirip, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi nggak apa-apa kayak gini. Yang penting strukturnya udah bener, guys. Gitu ya. Oke, silahkan kalian kerjakan soal yang ini. Kalau ada pertanyaan nggak usah nunggu lama, guys. Langsung aja tanya. Jangan malu, jangan takut. Pasti aku ajarin. Nomor 2 ya, Kak? Oh, oh, bener. Nomor satunya, Kak. Gimana? Nomor 1. Oh iya, kita kerjain bareng dulu ya. Sorry guys, lupa. Kita kerjain dulu. Cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dicilkan? Yang paling tidak efisien ya. Yang paling tidak efisien. Ada yang tahu guys? Halo. Kirimkan seluruh kode. Benar banget. Kenapa kok ini menjadi yang paling tidak efisien? Karena ini dia mengirimkan seluruh kode. Ini kodenya cuma segini guys. Tapi kalau misalkan kalian ngoding beneran nanti itu panjang banget. Jadi kalau seluruh kode itu sangat tidak mungkin ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan saraf? Gampang sih ini harusnya. Membuat kode seluruh halaman. Oke, nice. Terima kasih Akhtar, jawabannya keren-keren dari tadi. Udah bisa menjawabnya. Membuat di seluruh halaman. Oke, kalian bisa lanjutin 3, 4, 5. Nah, untuk nomor berapa ya? Wait, wait, tenang. Oh, nggak ada di sini. Oke, aman. Nggak jadi. Kita silahkan kalian kerjakan. Ada yang share screen dong, guys. Share screen yuk, sambil share screen yuk ngerjainnya yuk. Aku biar bisa pantau juga, biar bantu juga. Kak, buku merah ini tulisan apa tombol ya, Kak? Tulisan kan, Kak? Nah, tadi kan aku udah contohin. Terus Bisa lupa lagi. Ayo, lupa nih. apa? Tadinya aku WC tadi jadi lupa. Loh, kamu kan divisinya di akhir tadi ya. Ayo, gak usah alasan kamu. Coba dilihat. Kamu tahu nggak bedanya tombol sama tulisan apa? Kalau tombol bisa dipencet kan? Coba. Kalau gitu berarti apa? Nggak ada dong. Kalau tombol itu yang sebelah kanan tuh, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan, sebelah kanan, yang platypus. Oh iya, Nah, berarti itu apa? tulisan. Oke.
Yo, 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 yo. Kak, Iya, gimana? yang ini yang disalin yang mana ya, Kak? Gimana? Yang disalin dari chat GPT-nya yang mana? Sama kayak tadi. Diingat-ingat, tadi yang disaring di bagian apa? Yang body deh, Kak. Coba dicoba dulu, dicoba dulu. Kalau kamu tanya nanti nggak ingat. Kalau kamu coba dulu, salah nggak apa-apa. Kamu coba dulu aja. Udah tadi, Kak, gagal. Coba-coba lagi. Ini style. Kalau style berarti di copy di mana? Di CSS. Nah, Berarti yang head ini, Kak, ya? Head. loh. Yang di HTML ini. Yang mana, Kak, yang ditersalin? Kalau di HTML berarti yang ada di mana? Yang di body. Nah, coba yang body.
Semua yang ada di body. Oke, taruh dulu di body HTML-nya, terus di CSS. Ini kayak gini bener kok. Kan belum CSS-nya. Iya. Diselesain dulu, jangan jangan ini pasti hasilnya beda. Nah, CSS berarti yang ada di Di style. itu. Masih ingat kan? Tadi kenapa gagal? Salah tadi kak. Ala itu di HTML. Oh ya. Oke, langsung aja di run. Loh, Gini. Aku tahu kamu salahnya di mana. Gini. Nah, kamu tahu nggak kenapa apa salahnya di mana? Sebenarnya aku tahu sih, tapi aku tadi emang sengaja nggak kasih tahu dulu biar kamu sadar dulu gitu. Coba enggak di promnya. Salahnya tuh kamu waktu bikin promnya tuh ada yang salah. Yang mana promnya juga? Halo Afam, off mic kamu. Coba mic-nya dibuka. Kamu ke promnya dulu. Mana? Ke ChatGPT yang bagian kamu ngeprom itu tadi. udah. Mana? Lihat. Ini. Bukan dong. Yang bikin prom yang terakhir. Mana promnya? Ini. Tuh, kamu nggak ngerti prom. Oh, Ayo. prompt itu. Nah, nah ini kamu buatkan HTML tulisan buku merah dengan background abu-abu kan. Iya. Eh tadi di bagian seharusnya kamu nulisin apa tuh kira-kira? Tadi kan aku jelasin tuh di web itu ada header, ada sidebar, ada main content sama footer. Nah, bagian buku merah sama tombol platypus ini ada di bagian mana? Header, sidebar, main content atau di footer? My content. Coba dilihat dulu dong. Dilihat di mana kak? Di soalnya, di reference loh, reference. Ah, latar belakang yang digunakan. Enggak, di reference ini loh. Oh, Nah, kalau gitu berarti dia di mana? Header, main content. leader. Nah, sip. Berarti kamu harusnya jelasin juga itu header gitu. Bikin header. Saya lupa kak tadi tambahin. Nah, kalau ini kamu enggak coba. Bukan tulisan kan, header. Gimana kak tulisannya kak? Coba dulu. Kalau saya tulisan header, iya itu benar-benar gitu. Gimana kak tulisan header? Ya itu, head, head R, ER, D, kasih D, ER, ada E-nya. Lihat hair. Enggak sah, pakai ER. Oh, Sip. Nah, gimana Akhtar? Ini tapi disuruhnya ubah warnanya ini. Yang mana? Ya, ubah warnanya dia. Coba lihat perintahnya mana? Ini Enggak, dibuka aja. Yang bawah. maksudnya
Yang ubah warnanya itu loh. Nah, berarti apa? Diubah juga ini. Iya, nggak apa-apa diubah. Ya, sudah. Kalau kamu bisa ngubah manual nggak apa-apa diubah. Kalau nggak bisa ya pakai ChatGPT lagi. Tadi kan aku tuh cuma nyentuhin aja guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah-ubah dengan warna yang lain, di soalnya itu, ya kalian sesuaikan aja gitu. Sebenarnya kalau dari aku sih, walaupun nanti nggak ubah warnanya nggak apa-apa. Yang penting strukturnya udah bener.
Halo guys, ini udah waktunya kita closing ya. Yang belum selesai bisa dilanjutin. Nah, ini udah keren nih. Coba Afam gimana? Dijalanin dulu. Oh, belum ya? Tak kira itu Yang yang nomor 4 gimana? nomor 4. Nomor 4. Ya, ikutin perintahnya aja. Itu ada pindahkan ke header. Nah, itu kamu jadi ke header yang sebelumnya kamu kasih ke sini. Itu, terus ubah fontnya. Itu perintahnya ada di sebelah kanan. Ada lumayan banyak tuh nomor 4. Yang bonus juga Yang bonus nggak usah, nggak apa-apa. nggak usah. Tapi kalau mau boleh. Gitu ya. Oke. Oke guys, kita balik dulu ke Zoom. Bisa di stop share screen-nya. Karena aku habis ini ada kegiatan lagi ya. Oke, jadi hari ini kita belajar gimana caranya bikin HTML sama CSS itu pakai AI. Dimana minggu kemarin kita bikin yang manual tuh, ngetik sendiri, mikir sendiri. Sekarang udah dibantu AI supaya bisa bikin yang lebih kompleks. Menurut kalian lebih gampang bikin sendiri atau pakai AI, guys? Pakai AI. AI biar cepat. AI. Campur aja. Nah, sebenarnya pastinya yang namanya AI ya pasti membantu ya. Jadi harusnya lebih gampang pakai AI. Nah, tapi sebelum kita pakai AI, kita juga harus tahu kan gimana strukturnya HTML, CSS itu gimana, dasar-dasarnya aja. Supaya ketika kalian ada error, itu kalian bisa tahu di mana letak errornya gitu. Oke, dari kalian ada pertanyaan guys? Ada yang dibingungin? Aman, aman, aman semuanya. Kalau aman kasih jempol, jempol. Oh, jempol, absen jempol. Oke, aman. Oke guys, kalau gitu eh jangan lupa hari ini itu diselesaikan dulu buat tugasnya, diselesaikan sampai nomor 5. Nggak usah terburu-buru, nggak usah pengen selesai cepet, yang penting kalian ngerti aja gitu. Oke, Masih salah kak yang tadi. nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, di pertemuan depan kita bakal belajar mempraktekkan atau mengimplementasikan HTML sama CSS ini ke game Twine yang udah kita bikin. Ntar aku coba mau ngecek dulu kalian udah pada bikin atau belum di Twine-nya. Nah, ini ada masih lumayan banyak nih. Afam belum, Steven belum, Gilbert Maru Litua belum. Nah, lumayan banyak yang belum nih untuk bikin Twine. Jadi aku harap kalian bisa bikin Twine-nya dulu. Ceritanya nggak usah yang kayak kemarin, nggak apa-apa. Terserah kalian bikin Twine dulu aja. Yang penting ada dulu Twine-nya. Kalau lupa bisa dilihat di video yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya, berarti kalian bikin tuannya. Soalnya minggu depan kita bakal melanjutkan itu. Nah, kalau kalian belum, nanti nggak bisa melanjutkan, gitu ya. Nggak usah terlalu panjang prosesnya, yang penting ada, gitu ya. Buat cerita kak. Loh, yang twine, yang game, yang bikin gamenya, yang di akhir ya. Oke, yang bikin game, kan kita bikin cerita terus bikin game. Nah, itu yang harus dibikin karena nanti dari HTML CSS ini yang bakal kita terapkan di situ. Jadi nanti gamenya tuh bakal kayak gini guys. Aku kasih tahu dikit ya. Yang kotak-kotak itu kak. Bener, yang kotak-kotak. Aduh salah guys. Oke. Nah yang kayak gini. Nah nanti bakalnya jadi kayak gini. Kurang lebih ya. Bukan selalu kayak gitu. Ada nggak yang kosong? Kak. Nah awalnya kan kayak gini. Kalau kalian bikin kemarin. Awalnya nanti pasti kayak gini.
ada tulisannya putih, terus di bawahnya ada warna biru, belakangnya hitam. Nanti kita coba custom kayak supaya bisa minimal kayak gini lah. Ada backgroundnya, terus tulisannya ada kartnya kayak gini. Minimal kayak gini nanti kita bisa ubah-ubah gitu pakai AI juga nanti. Makanya harus ada twine-nya guys, supaya bisa menerapkan ini gitu ya. Oke teman-teman, tadi Akhtar kayaknya bertanya. Ini bikin ceritanya beda bikin tuanya itu beda dari ceritanya gitu nggak apa? Kamu kemarin udah bikin atau belum? Belum selesai, cuma hilang. Oh hilang, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa sih dilihat dari yang udah dikumpulin. Kamu kan udah ngumpulin yang cerita-cerita itu belum? Sudah. Nah itu ada di Algonova pasti ada. Cara lihatnya gimana? Kamu klik aja di situ kan kamu ngirim link kan waktu itu, link link Miro-nya kan. Hmm, Nah itu bisa dilihat di situ. Coba kamu lihat aja di soal yang kemarin itu yang kamu kumpulin di situ ada link Miro-nya. Ada nggak? udah. Oke nanti kalau misalkan, Nggak ada. nah kok nggak ada berarti belum ngumpulin. Baik. Maksudnya gimana sih? Yang nama yang tuan ini saya belum selesai, cuma hilang itunya. Ahtar ini namanya siapa? Oh yang ini ya. Ini udah. Oh iya kamu belum ngumpulin ya. Poinku hilang, Kak. Nah twine-nya jangan sampai hilang guys. Jadi pastikan semuanya ada ya twine-nya. Kalau misalkan hilang bisa eh, bikin lagi aja gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan nextnya kita bisa apa namanya kita bahas di minggu depan ataupun nanti kalian bisa chat aku aja ya lewat WA kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, segitu aja dulu guys. Terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Udah lengkap ya hari ini ya yang masuk ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore teman.